Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Bakti Effendi dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2019, kelas Indralaya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Saya akan memberikan jawaban UAS perkembangan peserta didik. Nah, yang pertama adalah jelaskan pentingnya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan bagi seorang guru. Nah, sebagai calon guru, hendaknya memiliki pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik, karena nantinya calon guru akan berperan besar dalam pembentukan karakter anak. Calon guru harus memahami dan peka terhadap masalah yang dihadapi peserta didik. Nah, selain itu juga, calon guru harus mampu memahami setiap tingkah laku peserta didik, baik dari segi yang positif maupun yang negatif. Nah, dan juga mampu memahami setiap kondisi psikologi peserta didik. Calon guru juga harus mengetahui cara menghadapi, memahami, serta menyelesaikan masalah-masalah yang sering timbul pada peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas nanti. Nah, kurangnya pengetahuan calon guru mengenai perkembangan peserta didik akan menyulitkan mereka saat mengajar di kelas nanti. Karena salah satu hal yang akan terjadi adalah adanya ketidaksesuaian dalam penyampaian materi dengan kemampuan berpikir dan tingkat pemahaman peserta didik dalam menangkap pelajaran yang diberikan. Selanjutnya adalah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, yang pertama adalah faktor pola asuh orang tua. Kenapa bisa demikian? Karena hal utama yang bisa mempengaruhi anak dalam tumbuh kembangnya adalah pola asuh orang tua itu sendiri. Nah, mereka sangat membutuhkan tuntunan dan sering menjadikan orang tuanya sebagai role model dalam keseharian mereka. Ingat, pola asuh apapun yang diajarkan kepada anak akan menjadi sebuah habit dan pembentukan karakter mereka. Yang kedua adalah lingkungan sekitar anak. Selain faktor pola asuh orang tua, ada lagi yang tidak kalah penting, yakni faktor lingkungan. Nah, mulai dari lingkungan pertemanan ataupun lingkungan tempat tinggal. Nah, sebagai contoh, kalau anak sering bermain dengan temannya yang suka main game sampai lupa waktu, perilaku seperti ini rawan dicontoh sang anak loh. Untuk itu, perlu menjaga si kecil dari lingkungan yang tidak baik. Yang ketiga adalah nutrisi dan gizi yang diberikan. Nah, karena tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh asupan dan gizi nutrisi yang mereka berikan. Nah, apapun yang mereka makan, selalu pastikan bahwa itu berasal dari makanan yang sehat, seperti buah, sayur. Oleh sebab itu, hendaklah orang tua selalu memperhatikan nutrisi dan nutrisi yang baik bagi anak mereka. Selanjutnya adalah jelaskan hakikat pengalaman belajar anak. Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, pengalaman belajar seseorang sangat erat kaitannya dengan gaya belajar anak itu sendiri. Nah, cara belajar yang dipengaruhi oleh berbagai variabel, yaitu seperti faktor-faktor fisik, emosional, sosiologis, dan lingkungan. Yang keempat adalah deskripsikanlah secara singkat kaitan antara pertumbuhan fisik atau jasmani anak dengan perkembangan intelektual anak. Perubahan pada tiap individu yang perkembangannya tidak sama. Seseorang mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual yang sejalan dengan bertambahnya usia serta pengalaman. Pertumbuhan fisik terjadi sangat cepat pada usia-usia muda, terutama pada anak-anak dan remaja. Nah, di sini perubahan signifikan terjadi baik itu mempengaruhi fisik, mempengaruhi intelektualnya. Nah, pertumbuhan fisik dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama makanan dan lingkungannya. Perkembangan intelek juga dipengaruhi banyak faktor yang berasal dari lingkungan, tempat tinggal individu tersebut. Nah, terjadinya kelainan dalam pertumbuhan fisik tentu juga mempengaruhi perkembangan intelek seseorang. Ketidakpercayaan diri seseorang yang memiliki perbedaan fisik atas orang-orang di sekitarnya
akan membuat dirinya menjadi tertutup dan sulit mengembangkan kemampuan intelektual yang dimilikinya. Padahal, belum tentu seseorang yang memiliki fisik bagus juga memiliki kemampuan intelek yang tinggi. Fisik hanyalah penunjang atas berkembangnya intelektual seseorang. Dengan fisik yang bagus, tentu ia dapat mengapresiasikan kemampuan intelektualnya dalam berbagai cara. Yang kelima adalah deskripsikanlah kaitan antara perkembangan intelektual dan emosional anak. Perkembangan adalah perubahan yang progresif dan kontinu yang terdapat dalam diri individu mulai dari lahir sampai meninggal. Pengertian lainnya yaitu adalah perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Nah, suatu pendapat lain yang berdasarkan atas keadaan psikologis, terutama perkembangan intelektual, adalah pendapat Piaget-Pratt, yang adalah perkembangan emosi dan sosial anak kelas tinggi SD berdasarkan pengamatan. Sikap egosentris atau menang sendiri juga masih sangat terlihat pada individu anak. Dalam pembelajaran kelompok, anak masih kurang bisa bekerja sama dan menerima pendapat orang lain. Pemilihan kelompok juga berdasarkan pada pendekatan dan kecocokan. Nah, anak cenderung tidak mau satu kelompok dengan anak lain yang bukan teman dekatnya. Pada masa sekolah, yaitu fase antara usia 6-12 tahun, sering juga disebut masa kanak-kanak akhir atau masa bermain. Karena pada masa ini perkembangan sosial anak yang nampak sangat menonjol. Perkembangan sikap sosial pada masa ini juga ditandai dengan mulai hilangnya sikap egosentris yang kemudian berubah pada orientasi sosial. Nah, pada masa ini, dengan perkembangan penalarannya, anak mulai tahu bahwa ungkapan emosional yang berlebihan merupakan hal yang kurang baik dan secara sosial tidak dapat diterima oleh teman-teman sebaya maupun keluarga. Nah, sehingga perkembangan yang nampak adalah anak mulai belajar untuk mengendalikan ungkapan emosi yang bersifat negatif dan cenderung untuk mulai mengungkapkan emosi yang menyenangkan. Pertumbuhan fisik serta perkembangan intelektual dan emosi pada usia sekolah menengah. Anak berada pada masa remaja atau pubertas. Nah, meskipun perkembangan aspek-aspek kepribadian telah di awal pada masa-masa sebelumnya, puncaknya boleh dikatakan terjadi pada masa ini, sebab setelah melewati masa remaja, mereka cenderung mulai dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi mereka. Yang keenam adalah deskripsikanlah secara singkat kaitan antara perkembangan bahasa dan kemampuan bicara anak. Menurut tokoh psikologi yaitu Jean Piaget, bahwasannya perkembangan kognitif anak mempengaruhi bahasa yang ia gunakan pula. Semakin tinggi kemampuan kognitifnya, maka semakin tinggi pula bahasa yang ia gunakan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berada di dalam kognitif setiap anak akan mempengaruhi pelabelan dan penyebutan suatu objek. Hubungan antara bahasa dan kognitifnya terletak pada pemikiran bahwasannya bahasa mempengaruhi pandangan anak terhadap dunia dan mempengaruhi pemikiran setiap anak yang memakai bahasa tersebut. Yang ketujuh adalah jelaskan dengan bahasa Anda sendiri tentang perbedaan istilah kebutuhan, dorongan, dan motif. Sebutkan contoh dari masing-masing istilah tersebut. Dan kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan tingkat kepentingannya, waktu, sifat, dan objeknya. Contohnya adalah makan. Manusia butuh makan untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, dorongan adalah proses memotivasi seseorang agar dapat lebih bersemangat dalam
dan fokus dalam mencapai suatu tujuan. Contohnya adalah seorang guru yang memberikan dorongan kepada siswanya agar siswa tersebut dapat menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, sedangkan motif adalah sebuah dorongan yang disebabkan oleh adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, atau dalam hal lain dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang didasari oleh kebutuhan manusia. Contohnya adalah seseorang bekerja keras untuk mendapatkan uang yang nantinya uang itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Yang kedelapan adalah bagaimanakah ciri perkembangan sosial pada masa remaja. Nah, jawabannya adalah perkembangan sosial pada masa puber dapat dilihat dari dua ciri khas, yaitu mulai terbentuknya kelompok teman sebaya baik dengan jenis kelamin yang sama ataupun beda jenis kelamin. Nah, dan hal tersebut mulai memisahkan diri dari orang tua. Nah, yang pertama adalah A, kelompok teman sebaya. Percepatan perkembangan pada masa puber berhubungan dengan pemaksaan seksual yang akhirnya mengakibatkan suatu perubahan dalam perkembangan sosial. Sebelum memasuki masa remaja, biasanya anak sudah mampu menjalin hubungan yang erat dengan teman sebaya. Nah, seiring dengan itu, juga timbul kelompok anak-anak untuk bermain bersama atau membuat rencana bersama. Nah, sifat yang khas kelompok anak sebelum pubertas adalah bahwa kelompok tadi terdiri daripada jenis kelamin yang sama. Nah, persamaan ini dapat membantu timbulnya identitas jenis kelamin yang berhubungan dengan perasaan identitas yang mempersiapkan pengalaman identitasnya. Nah, sedangkan pada masa puber anak sudah mulai berani untuk melakukan kegiatan dengan lawan jenisnya. Nah, dalam berbagai kegiatan. B, yaitu melepas diri dari orang tua. Nah, tuntutan untuk memisahkan diri dari orang tua dan menuju ke arah teman-teman sebaya merupakan suatu reaksi terhadap status intern anak muda. Nah, dalam keadaan seperti ini, banyak pertentangan antara remaja awal dengan orang tua. Di antaranya, yang pertama adalah perbedaan standar perilaku remaja. Nah, pada awalnya sering menganggap bahwa standar perilaku orang tuanya kuno, sedangkan dirinya dianggap modern. Nah, mereka mengharapkan agar orang tuanya mau menyesuaikan diri dengan perilakunya yang modern. Yang kedua adalah merasa menjadi korban. Nah, remaja sering merasa benci kalau status sosial ekonominya tidak memungkinkan mempunyai simbol status yang sama dengan teman sebayanya, seperti pakaian, sepatu, aksesoris, dan lain-lain. Pada usia ini, ia paling tidak suka jika diperintah mengerjakan pekerjaan di rumah. Yang ketiga adalah perilaku yang kurang matang. Biasanya, orang tua mengembangkan pola menghukum bila para remaja mengabaikan tugas-tugas sekolah, melalaikan tanggung jawab, dan jajan semaunya. Pelarangan dan menghukum membuatnya benci kepada orang tuanya. Yang keempat adalah masalah palang pintu kehidupan. Nah, kehidupan sosial yang aktif menyebabkan ia sering melanggar peraturan, seperti waktu pulang dan mengenai dengan siapa dia berhubungan, terutama dengan lawan jenis. Metode disiplin. Nah, jika metode disiplin yang diterapkan orang tua dianggap tidak adil atau kekanak-kanakan, maka remaja akan memberontak. Pemberontakan terbesar dalam keluarga terjadi jika salah satu orang tua dominan daripada lainnya. Nah, hal ini menyebabkan pola asuh cenderung otoriter. Nah, itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.